Kemudian pertanyaan ketiga, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Iman sudah jelaskan Nabi. Itulah yang kita pelajari, namanya rukun iman. Habis itu kita pelajari pula apa yang disebut dengan rukun Islam. Kemudian ditanyanya lagi-lagi ini tanya, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, apa pula itu ihsan? Kata Rasulullah, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah apabila engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihat engkau. Itu dibilangnya. Lagi-lagi dibilang anak muda ini tadi, sadaqta, benar engkau ya Rasulullah. Akhirnya timbul pertanyaan berikutnya, ya Rasulullah, ya, kapan terjadi kiamat? Baru Rasulullah membilang, yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Wah, udah mulai geger orang ya. Ini hebat pula nih anak muda ini. Dibilang Rasulullah, dia lebih tahu daripada Nabi. Tapi akhirnya Nabi ya menerangkan ciri-ciri mau terjadi kiamat itu begini. Nah, ini nggak kita uraikan lah, panjang kali tadi saya lagi. Akhirnya ya udah selesai pertanyaan, ya anak muda pun pamit dari ruangan. Baru Rasulullah tanya pula kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, tahu kalian itu tadi siapa? Nggak tahu ya Rasulullah. Ya, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Itulah dia Jibril. Ya, dia menanya ya kepada saya, sebenarnya pernah diajarkan kepada saya. Rupanya ngetes dia. Apa tadi bilangnya betul, ya kan? Karena udah pernah diajarkannya kepada Nabi. Rupanya Jibril. Ya. Dan ini tujuannya kata Nabi supaya kalian itu tahu. Jadi yang tiga pokok dalam Islam itu, ya, dalam agama kita ini, itulah dia rukun yang kita sebut dalam pelajaran kita biasa, sebut dengan rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, ya kan gitu kan? Percaya kepada hari terakhir, percaya kepada qadar dan qadarnya, baik dan buruk yang berasal dari Allah. Semua itu ada. Setelah itu rukun Islam, kita belajar, ya, belajar bersyahadat. Asal udah masuk Islam, ya itu biasa syahadat. Kalau kita nggak ada memang diajarkan lagi pertama karena kita udah lahir dari orang tua yang beragama Islam, ya kan? Waktu kita sholat ya udah bersyahadat itu, karena di dalam sholat ada syahadat. Jadi udah syahadat, ya. Kemudian udah sholat, udah puasa, udah berzakat. Kalau kita punya kemampuan menunaikan ibadah haji. Sekarang yang ketiga, yang hampir kadang-kadang seolah-olah nggak mau tahu, apa itu ihsan? Ihsan itu kata Rasulullah ialah apabila engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Jadi sekarang ilmunya ini apa? Iman, ilmunya apa? Oh, iman itu ilmunya, ya kan? Itu usuluddin kalau orang belajar agama. Itu namanya ilmu usuluddin. Belajar kan di situ. Ada belajar tauhid, ada belajar ilmu kalam, ya kan? Itu udah belajar orang ya, tentang Islam tadi, ya, tentang iman tadi. Kalau mau pelajari Islam apa pula? Ya, untuk mempelajari Islam tadi dipelajarilah orang apa yang disebut dengan ilmu syariah. Maka ya di fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ataupun di swasta pun nanti ada itu namanya Fakultas Syariah, ya kan? Sekarang udah digabung itu Fakultas Hukum dan Syariah, padahal itu bagiannya aja, ya. Dulu semua dibikin itu Fakultas Syariah. Kita pun belajar itu secara umum, ya dipelajari orang. Ya. Nah, ilmu yang ketiga ini apa? Ihsan.
supaya kita merasakan kita seolah-olah melihat Allah atau kita merasa seolah-olah dilihat Allah. Apa ilmunya? Ya, ada juga dalam Islam. Nama ilmunya itu ilmu tasawuf. Cuman karena itu nggak disampaikan gitu, jadi seolah-olah macam ilmu tasawuf itu nggak ada. Ya, kalaupun ada itu yang mau pelajarinya orang tua-tua kali. Orang tua-tua mau pelajari tasawuf. Makanya sebenarnya ya, yang kita pelajari di surau ini supaya kita bisa ya mencoba merasakan ya akan adanya Allah itu. Ya, karena di dalam Islam ini tidak sesuai dengan kata Rasulullah, awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Islam itu kan kalau kita lihat masuk pertama kali belum ada sholat. Kan itu. Kalau kita baca sejarahnya itu, Nabi menerima wahyu umur 40 tahun, kan gitu kan? Sholat kapan? Ya, sholat itu setelah Nabi berumur 50 tahun. Berarti kewajiban sholat itu umur 50 tahun ke atas baru kewajiban diturunkan. Jadi pada waktu itu Islam itu apa diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya? Apa? Ulama-ulama sepakat. Itulah Nabi menanamkan supaya bertauhid, mengenal Allah tadi. Bertauhid. Mau di mana-mana dia sampaikan. Ya, bertauhid. Cuma macam mana untuk bertauhid tadi? Untuk mengenal Allah itu macam mana caranya? Mengenal Allah macam mana caranya? Ma'rifatullah, mengenal Allah itu bagaimana caranya? Disinilah nanti akan diajarkan ya, mengenal Allah. Bagaimana? Karena ya mengenal Allah dulu sebelum saya belajar tentang tarekat ini, ya saya udah belajar juga, ya kan? Islam tadi mengenal Allah pakai apa? Rupanya pakai otak waktu itu. Waktu itu diajarkan